Tribuners, senang sekali Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di Tribun Bastory. Kali ini kita membahas terkait dengan tema kesehatan ya. Tribuners, by the way, ini merupakan hari kelima bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 tahun Masehi ya. Dan tentunya kami berharap Tribuners yang menjalankan ibadah puasa ini lancar begitu ya. Ngomongin tentang kesehatan, kita sudah sounding juga di sosial media kami, terutama di Instagram, tentang tema yang bakal kita bahas hari ini Tribuners, yaitu menjaga kesehatan ginjal di bulan puasa. Nah, harus nongkrong nih di mari nih. Kalian boleh banget nanti bertanya di comment section ya, atau boleh share pengalaman kalian atau kerabat yang mengidap penyakit ginjal. Hari ini di Tribun Bastory, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, kami sudah menghadirkan narasumber-narasumber kece yang tentunya bakal membahas tema yang sudah kita sounding tadi. Yang pertama, kita langsung sapa aja. Ada dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi, ada Dr. Ria Jawarisa. Selamat sore, Dok. Hai, Mbak Ajeng. Selamat sore untuk Tribuners sekalian. Iya. Terima kasih banyak yang sudah diundang sama Mbak Ajeng hari ini. Oh, kita yang makasih juga udah mau mampir di studio kami ya untuk membahas dan memberikan pencerahan buat Tribuners tentunya terkait dengan tema yang kita bahas. Nah, Tribuners, di samping itu juga ada hadir dari perwakilan manajemen Siloam Hospitals Ambon. Ada Dr. Maria Magdalena Renyaan yang selanjutnya nanti akan kami sapa Dr. Nia. Apa kabar nih dokter berdua di sela-sela kesibukannya ya? Pasti baik. Oke. Bisa terlihat dari senyuman pada sore hari ini. Tribuners, saya mau mengingatkan kembali kalian, jangan lupa pertanyaan ataupun mau share tentang pengalaman juga. Boleh banget nanti di comment section, kita bakal bahas ada fakta dan mitos seperti biasa di tema kesehatan. Kita bahas ini untuk bisa mencerahkan pengetahuan dan pemahaman yang kesana kemari itu Tribuners ya. Kita make sure di sini. Oke, untuk membahas dengan tema ini sebelum kita lebih jauh ya, bagaimana penanganan, tips-tipsnya, mungkin dari Dokter Ria sendiri boleh jelasin dulu tentang ginjal dan fungsinya ada di tubuh manusia itu seperti apa? Terima kasih Mbak Ajeng. Mungkin sebelum mulai membahas tentang ginjal, kita mau bahas dulu tentang alasannya saya datang ke sini. Selain memang kalau bulan puasa kan memang topik air cukup atau enggak, stres ginjal itu kan menjadi topik yang lumayan penting. Tetapi kita juga kebetulan dari bagian ginjal hipertensi nefrologi minggu-minggu ini sedang merayakan World Kidney Day. Oke. Hari ginjal internasional yang memang jatuh selalu pada minggu kedua bulan Maret. Jadi tanggal 14 kemarin kita sudah mengadakan acara di rumah sakit, dan ini pun termasuk salah satu rangkaian acara WKD 2024 yang diadakan oleh Siloam. Tema WKD kita untuk tahun ini adalah pelayanan ginjal yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kita harapkan dengan podcast hari ini, jadi kesehatan ginjal bisa lebih diakses oleh semua orang. Semua orang bisa lebih aware kalau kita tetap dengan baik meskipun sedang puasa. Yay, ini kita juga mau memberikan apresiasi ya untuk Siloam Hospitals Ambon yang turut memberikan edukasi dari tahun ke tahunnya juga ya. Ini bisa mencerahkan masyarakat Indonesia dan menyadari betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, dan kalau merasa sakit baiknya langsung ke dokter. Dan di Kota Ambon kita punya rumah sakit yang luar biasa dengan fasilitas yang mumpuni tentunya, yaitu Siloam Hospitals Ambon. Dok, boleh kita lanjutin tentang pertanyaan yang tadi? Balik ke pertanyaan yang tadi tentang ginjal. Jadi yang harus kita ketahui, ginjal itu kan fungsinya banyak. Jadi yang paling gampang misalnya kayak dari dulu kita pelajari di sekolah, fungsi ginjal ya keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit, keseimbangan asam basa gitu. Ginjal juga mengatur tensi. Ginjal juga mengeluarkan hormon yang bikin HB. Jadi kalau orang gagal ginjal makanya sering HB-nya rendah. Jadi ginjal juga bikin hormon yang HB dan lain-lain. Jadi fungsi ginjal tuh bukan cuma mengeluarkan pi saja, tapi dari pi yang keluar itu pun banyak hal yang dilakukan oleh ginjal. Makanya kalau orang sampai gagal ginjal, banyak sistem yang akhirnya akan terganggu. Misalnya apa tuh kalau seseorang mengalami gangguan ginjal, Dok? Gangguan ginjal sendiri mungkin kalau kita
klasifikasikan, ada beberapa stadium, exactnya ada 5 gitu. Biasanya pada gagal ginjal tahap awal, jadi mungkin kita ulang dulu ya, definisi gagal ginjal itu biasanya adalah kelainan bentuk atau kelainan fungsi yang terjadi selama lebih dari 3 bulan. Itu baru kita katakan pasien mengalami gangguan ginjal kronik. Jadi kadang-kadang ada pasien yang ada batu ginjal, tapi fungsi ginjalnya masih normal, tetap kita katakan gangguan ginjal kronik karena sudah ada gangguan bentuk yang diperkirakan lebih dari 3 bulan. Karena nggak mungkin batunya tuh baru kan, pasti sudah terbentuk dalam waktu lama sehingga kita bisa asumsikan lebih dari 3 bulan. Atau pasien ginjal bentuknya bagus, ternyata kreatininnya sudah meningkat, fungsinya sudah turun, itu pun termasuk gangguan ginjal. Jadi yang kayak sering kita temui di rumah sakit ataupun di praktek, biasanya pasien minta USG. Waktu di USG ginjalnya nggak apa-apa, bagus. Tapi bukan berarti dia bagus, karena itu baru bentuknya saja. Harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan darah dan pemeriksaan kencing untuk memastikan fungsinya juga baik. Nah, balik ke tadi, kalau misalnya ada gangguan bentuk dan atau gangguan fungsi lebih dari 3 bulan, kita harus menentukan stadiumnya. Jadi ada 5 stadium, 1, 2, 3, 4, 5. 1 yang paling ringan, 5 yang paling berat. Biasanya pada tahap awal, stadium 1, 2, bahkan sampai 3, pasien rata-rata jarang yang bergejala. Bahkan sama sekali nggak ketahuan ya, jadi pasiennya baru tahu kalau dicek darah. Kalau nggak dicek darah, nggak ketahuan. Itu yang sering bikin kita blunder ya, kayak masyarakat datang di kita, apalagi pelayanan kesehatan sekunder tersier, sudah dalam stadium akhir. Jadi sudah muncul gejala, artinya memang gangguannya sudah berat. Biasanya gejala paling awal banget bisa muncul stadium 3, tapi jarang. Itu bisa sudah tensinya mulai naik, HB-nya mulai turun sedikit, atau pasien seringnya keluhannya mual. Jadi pasien-pasien yang tidak memeriksakan ke dokter, atau kalaupun ke dokter tidak cek lab atau tidak periksa kencing, biasanya taunya apa? Sakit mah. Sampai sudah selesai pun masih taunya sakit mah gitu. Mungkin kalau di UGD juga sering pasiennya bilang, "Saya dok, aku tahu saya pernah sakit apa-apaan tuh cuma sakit mah." Datang-datang fungsi ginjal udah nol. Pokoknya Jadi udah. yang diantisipasi adalah hal-hal yang tidak memicu penyakit mah itu kambuh kan? Iya bukan benar. Jadi pengobatan ginjal. sedangkan yang perlu kita juga, mungkin PR kita juga untuk edukasi bahwa keluhan mual, muntah, rasa tidak nyaman pada lambung itu bukan hanya disebabkan oleh mah saja, tapi bisa disebabkan oleh banyak sakit yang lain. Contoh penyakit ginjal, liver, atau masalah lain-lain pun bisa membuat orang gak enak di daerah lambung, dan bukan cuma mah biasa gitu. Jadi kalau mungkin beberapa tribuners sekali atau pada masyarakat umum, kalau yang menderita sakit yang kita bilang lambung atau mah sudah dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin segera sebaiknya memeriksakan diri ke dokter dan minta dicek darah supaya kita bisa memastikan ini emang cuma mah biasa atau ada penyakit lain yang menyebabkan keluhan seperti sakit mah. Baik. Nah dok, dari kelima tahap tadi, indikasinya apa aja yang bisa dilihat atau dirasakan oleh seseorang? Biasanya seperti yang kita sudah sampaikan tadi, untuk stadium awal 1, 2, bahkan sampai 3 biasanya tidak ada gejala. 4, 5 baru ada gejala, ya kayak tadi mual, sudah pucat dia, tensinya mulai naik, kakinya mulai bengkak. Jadi kapan kita bisa tahu nih? Jadi kuncinya adalah di screening. Jadi pasien sebenarnya 30 tahun ke atas, untuk zaman now ya, yang kita makannya udah kacau, pengawet di mana-mana dan lain-lain, itu sebaiknya di atas 30 tahun minimal setahun sekali. Atau kalau setelah dicek darahnya normal bisa 5 tahun sekali, sampai nanti usia 45 atau 50 disarankan setahun sekali melakukan pemeriksaan darah rutin. Sebagai screening, karena banyak penyakit yang kita sebut silent killer. Jadi nggak ketahuan sampai dicek. Gitu. Oke, nah Dokter Mia, di Siloam Hospital sendiri itu memfasilitasi untuk tahap awal seperti screening pasien-pasien yang datang berobat. Kalau di Siloam Hospital sendiri kita ada namanya fasilitas medical check up ya. Jadi medical check up itu di mana pasien datang walk-in untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Standarnya memang selalu kami selipkan untuk pemeriksaan ureum dan kreatinin serta urin lengkap untuk screening tentang fungsi ginjal itu sendiri gitu. Selain itu kalau ada
mungkin di medical check up ada beberapa paket, ada yang penting juga salah satunya mungkin USG abdomen ya dokter Ria ya, untuk melihat kelainan bentuk, apakah ada batu ginjal atau tidak, seperti itu mungkin kalau dari Siloam Hospital Ambon. Gitu. Baik, nah ini terkait dengan tema kita ya, yaitu menjaga kesehatan ginjal di bulan puasa. Masyarakat Kota Ambon, Tribuners yang menjalankan puasa, kali aja di antara mereka ada yang mengalami sakit ginjal atau terpaksa menjaga kesehatan ginjal mereka dan tidak puasa seperti itu. Tapi ada, saya baca di jurnal-jurnal tertentu yang menyebutkan bahwa dengan puasa juga itu membantu kita menetralisirkan tubuh kita dari berbagai penyakit seperti itu. Nah, apakah hal ini juga teraplikasi di kasus-kasus kesehatan ginjal atau tidak, Dok? Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, jadi apakah pasien yang dengan penyakit ginjal aman berpuasa atau tidak? Jadi memang menurut guideline kita, penyakit ginjal kronis tahap awal, 1, 2, 3, sedikit kalau tidak ada gejala, aman melakukan ibadah puasa. Jadi boleh gitu. Atau kalau memang nggak yakin banget, boleh mengkonsultasikan dengan dokternya dulu apakah dia boleh apa enggak. Karena seringnya ginjal yang awal ini temennya ada. Oh, oke. Jadi jarang yang cuman gangguan ginjal aja, kecuali umur ya. Misalnya kalau sudah 70, gangguan ginjal tuh biasa gitu. Tapi kalau untuk orang usia masih muda, mungkin 40-50 tahun, kalau sudah ada gangguan ginjal stadium 1, 2, atau 3, mestinya ada temennya. Misalnya gula, jantung. Nah, itu yang ginjalnya bilang boleh, ntar gula sama jantungnya gimana gitu Nah, kan. itu dia. Jadinya memang harus sebaiknya mengkonsultasikan dulu kondisinya ke dokter yang merawat supaya bisa lebih yakin dia aman atau tidak. Tapi secara umum kalau cuma terkait ginjal saja, penyakit ginjal kronis stadium awal 1, 2, 3 aman berpuasa. Jadinya banyak obat yang bisa kita kondisikan. Contoh, misalnya obatnya sehari 3 kali gitu kan, pertanyaannya, Dok, obat saya sehari 3 kali gitu. Kalau lagi puasa kira-kira minumnya bagaimana gitu. Jadi bisa kita siasati dengan minum setelah buka, setelah sahur dulu ya. Jadi setelah sahur diminum obatnya, setelah buka dan malam sebelum tidur. Misalnya jam 10 atau jam 11 malam selama bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan selesai bisa kembali lagi ke jadwal yang awal gitu. Ataupun obat-obat lain seperti obat gula, misalnya pasiennya pakai insulin, kita bisa sesuaikan dengan jamnya berbuka dan jam sahur. Contoh, setelah sahur, setelah buka, obatnya diminum, atau kalau yang 3 kali itu tadi, sela-selanya adalah di jam 10 atau jam 11 malam sebelum tidur. Baik. Gitu. Nah, Dok, kenapa dengan berpuasa itu dia bisa kayak membantu kesehatan ginjal itu sendiri? Oh, oke. Jadi yang ini ke pertanyaan kedua ya, apakah ada manfaat puasa terhadap kesehatan ginjal? Sebenarnya memang benar kata Miss Ajeng tadi, jadi memang puasa secara saintifik memang sudah terbukti mengurangi peradangan kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi yang berpuasa sendiri atau kalau yang mungkin bahkan kalau orang yang non muslim pun yang kita kenal dengan intermittent fasting. Jadi yang intermittent fasting atau puasa, apalagi di bulan Ramadan kan kebetulan gitu ya. Jadi bisa menurunkan kadar inflamasi. Jadi karena selama ini setiap kali kita makan, memang sebenarnya itu memicu radang. Tapi radangnya masih dalam kadar rendah yang bisa diatasi atau ditoleransi oleh tubuh. Jadi waktu kita makannya, waktunya dikurangi, jadi ada waktu berpuasa itu. Artinya ada waktu di mana badan kita bisa tidak ada radang yang ada terjadi dalam badan karena makanan. Dan itu yang bahasa awamnya detox. Jadi tapi sebenarnya bukan detox, bukan menghilangkan tapi tidak memberikan saja. Kalau detox yang asli itu kan kayak menghilangkan racun sudah ada dihilangkan. Tetapi kalau puasa itu posisinya adalah tidak memberikan radang. Jadi bukan menghilangkan radangnya, tetapi tidak menghilangkan atau tidak memicu radang. Dan itu kalau memang dilakukan dalam jangka waktu panjang, misalnya selama bulan Ramadan kan sampai 1 bulanan ya, cukup membantu menurunkan radang. Jadi kalau dilakukan dengan cara yang benar, balik lagi, jadi tetap minum air yang cukup saat tidak puasa, saat berbuka sampai nantinya sahur. Kemudian makanan saat berbuka juga penting, supaya kesehatan yang kita dapat bisa optimal, bisa maksimal gitu. Jangan begitu buka semua gorengan, kolak gitu ya, Mr. Radit. Jadinya banyak takjilnya macam-macam. Jadi kalau yang makanan pembukanya justru yang
memicu radang seperti yang berlemak, goreng-goreng gitu ya, dia Sama aja modelnya gitu rugi. ya. Oh, Padahal kalau sebenarnya bisa dilakukan dengan baik, bisa banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Jadi memang kuncinya adalah harus konsultasi dengan dokter yang Untuk menangani. boleh atau tidak. Iya, betul sekali. Oke, Tribuners, kalian boleh bertanya di comment section ya. Nanti bakal kita bahas. Masih ada waktu ya, Dok ya. Masih ada waktu. Kita masih punya beberapa menit. Nah, Dok, kita ke penanganannya nih di Siloam Hospitals Ambon. Sejauh ini pasien kebanyakan datang dengan keluhan seperti apa? Mungkin karena kita Siloam Hospitals kan memang termasuk pelayanan kesehatan sudah sekunder, jadi sudah di rumah sakit. Jadi biasanya yang kami terima, apalagi kami sebagai konsultan ginjal, biasanya kita sudah dapat yang sudah gawat gitu. Tapi secara umum kalau di rumah sakit Siloam kita menerimanya tuh yang dari puskesmas atau vaskes pertama sudah di screening memang menderita gagal ginjal misalnya. Kemudian dibawa ke Siloam Hospital, sampai di sana akan kita lakukan pemeriksaan, jadi seperti tanya jawab, anamnesis, pemeriksaan fisik terkait tensi dan lain-lain. Kemudian kita akan periksakan fungsi ginjal dasar, seperti tadi yang disampaikan oleh Tania itu, yang ureum kreatinin dan urin rutin, dan akan diberikan pengobatan sesuai dengan kondisi pasien gitu. Bahkan untuk pasien yang mungkin ada kecurigaan ke arah penyakit ginjal, kelainan bentuk, kelainan struktur, misalnya ada batu di ginjal atau ada infeksi di ginjal, akan kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti misalnya USG, CT scan perut, dan kemudian kalau memang ada masalah akan kami dari bagian ginjal akan meneruskan ke teman bagian urologi yang mungkin akan melakukan tata laksana lebih lanjut terkait kelainan bentuk. Jadi kalau kami di bagian penyakit dalam nefrologi lebih ke arah kelainan fungsi. Kalau kelainan bentuk dan struktur lebih kami arahkan ke dokter bedah urologi. Baik, Dokter Mia, koordinasinya nih, ini kan oper-operan pasien sesuai dengan kapasitas dokter masing-masing nih, didukung dengan fasilitas yang ada di Siloam Hospitals Ambon. Boleh dijelasin terkait dengan Jadi sebenarnya di Siloam Hospitals Ambon kami sudah memang punya dokter spesialis nefrologi dan juga spesialis urologi, yaitu Dokter Stefanus Cahyo. Okay. Ya. Dokter Cahyo lumayan terkenal ya karena banget. awal-awal Pernah di sini soalnya. Oke. Iya, jadi dengan Dokter Cahyo yang biasa disapa, kami ada beberapa praktisi, beberapa alat untuk menangani penyakit-penyakit mengenai struktural dan bentuk dari ginjal itu sendiri. Paling sering adalah pasien yang datang dengan keluhan batu ginjal nih di Ambon, di Provinsi Maluku, dari daerah-daerah semuanya dirujuk ke Ambon terutama untuk ditangani untuk batu ginjalnya gitu. Nah, di Siloam sendiri kami punya alat baru namanya ISWL gitu. Itu baru launching beberapa bulan terakhir di mana ISWL ini merupakan suatu alat yang ditembakkan memakai gelombang di mana akan memecahkan batu ginjal. Hanya saja syaratnya memang batu ginjalnya harus berukuran kurang dari 2 cm. Tapi alatnya kan bersifat ditembakkan ya. Jadi tidak ada sayatan, jadi tidak ada operasi, minimal invasif sekali. Kita hanya prosedurnya, jadi biasanya pasien datang dirujuk dari puskesmas atau pasien dengan keluhan nyeri pinggang dan lain-lain bertemu dengan dokter spesialis urologi. Nanti di sana mungkin dari Dokter Cahyo akan mengarahkan untuk CT scan. Setelah di CT scan bisa dilihat tuh, oh ukuran batunya berapa sentimeter. Jika sesuai dengan indikasinya di bawah 2 cm akan langsung dilakukan prosedur ISWL gitu. Nanti kalau misalnya lebih dari 2 cm meskipun ada kelainan ginjal dan lain-lain baru diarahkan ke dokter Ria. Misalnya batunya sudah terlalu besar, lalu ada penurunan fungsi ginjal, kadang-kadang memang berkolaborasi dengan dokter Ria selaku dokter spesialis nefrologi, konsultan nefrologi gitu. Nah, di ISWL sendiri bisa pakai BPJS nih Kak. Jadi kalau pakai BPJS ini kan kadang-kadang orang mau berobat itu kan kayak banyak pertanyaan, biayanya gimana, mahal tidak gitu. Coba dijelasin soal Jadi itu. kalau pakai BPJS memang kadang harus minta rujukan dulu ya di vaskes pertama. Setelah itu dari vaskes pertama diarahkan ke Dokter Cahyo, di CT scan, lalu langsung dilakukan ISWL ini gitu. Selain BPJS asuransi juga ada pasien private yang tidak punya BPJS pun kami bisa. Nah, ada paket spesial juga nih Kak. Nah, itu yang untuk mau kita satu kali tunggu. yang ditunggu-tunggu nih. Gitu. Apa Paket itu? spesial untuk melakukan ISWL
Paketnya harganya nanti kami tampilkan ya, gitu ada Oke. di Instagram kami juga @siloam.ambon. Tapi pentingnya ya memang harus cek dulu dengan dokter spesialis urologi untuk mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien, karena kondisi pasien kan beda-beda ya, Betul. batu ginjalnya, ukurannya, Ya. tempatnya, semuanya pada pasien sangat spesifik dan berbeda-beda. Baik, Dok Ria, dari penanganan yang diameternya lebih dari 2 cm itu nanti akan diambil tindakan seperti apa? Oh, kalau yang untuk khusus batu ya, kalau misalnya dia lebih dari 2 cm, kayak tadi dikatakan oleh dokter Nia, memang tergantung posisi. Jadi ada posisi yang bisa dilakukan operasi juga masih minimal invasif, itu PCNL, jadi perkutan pilonectomy, atau harus dibuka full. Tapi itu nanti tentu lebih detail dengan dokter urologinya. Gitu. Oke, Kami Dok. dari bagian nefro biasanya memang berkolaborasi ya, jadi kerjasama. Misalnya ada gangguan fungsi ginjal, kita akan bantu tangani supaya nanti sebelum dan setelah tindakan pasien tetap fungsi ginjal tidak terjadi penurunan gitu. Baik, kita kembali lagi di ginjal nih ya dok ya. Ada yang namanya untuk pasien-pasien yang gagal ginjal ya, yang biasanya cuci darah sama operasi atau lagi alternatif pengobatannya operasi atau apa sih? Oh, oke. Itu baiknya yang mana sih, cuci darah atau Jadi yang itu mesti kita bedakan. Jadi gini, kalau waktu kita cuci darah atau bahasa ngetrennya adalah HD ya, hemodialisis, itu tujuannya adalah membuang racun yang tidak bisa lagi dikeluarkan oleh ginjal karena ginjal sudah tidak berfungsi dengan optimal. Artinya cuci darah atau HD itu adalah karena gangguan fungsi. Kalau operasi, kalau ada gangguan struktur. Nah, contoh yang paling sering kami sampaikan ke pasien, paling gampangnya handphone lah ya. Ada handphone yang kacanya retak-retak, tapi masih bisa ke telepon. Itu bentuknya rusak, fungsinya baik. Ya. Ada juga handphone yang mulus banget, tapi nggak bisa nyala. Itu kayak handphone saya yang masih menyedihkan hati. Dia hang dia. Jadinya itu bentuknya baik, tapi fungsinya rusak. Ada juga yang memang retak tidak bisa nyala, bentuk dan fungsi sama-sama rusak, atau memang mulus dan bagus, bisa nyala, itu bentuk dan fungsi sama-sama baik. Jadi yang kayak tadi harus dibedakan, kalau cuci darah itu adalah menangani gangguan fungsi. Kalau memang sudah tidak bisa berfungsi sampai sudah tahap akhir, artinya laju filtrasi atau laju penyaringan ginjalnya sudah terlalu rendah sampai racunnya banyak, itu kita bantu keluarkan racunnya dengan alat hemodialisis atau cuci darah. Tetapi operasi adalah tata laksana untuk kelainan struktur. Jadi ada juga pasien yang sudah operasi tetap harus dicuci karena memang bentuknya rusak, fungsinya pun rusak. Nah gitu. Jadi ada juga yang operasi tapi tidak perlu cuci karena memang fungsinya baik, cuman gangguan bentuk saja. Oke, nah Tribuners, kita udah tercerahkan ya dengan penjelasan dari Dr. Ria maupun Dr. Mia terkait dengan fasilitas yang ada di Siloam Hospital Ambon. Kita punya fakta dan mitos, toh. Kita mau cek langsung sama Dr. Ria. Tribuners, make sure jangan sampai salah-salah kaprah nih. Oke, Tribuners disimak ya biar nanti langsung paham gitu aplikasikan kehidupan kita. Ya, yang pertama, warna urin menentukan kesehatan ginjal. Fakta atau mitos, toh? Depends ya, betul-betul salah betul. Jadi betul apa salah. Jadi sebenarnya warna urin dengan kesehatan ginjal secara tidak langsung lah, tapi ada sambungannya juga. Jadi warna urin lebih tepat kita sebut berhubungan dengan status hidrasi tubuh. Contoh, kalau kita minum airnya cukup, urinnya jernih. Kalau kita minum airnya kurang, lebih pekat, dia otomatis lebih kuning. Kayak pagi-pagi biasanya kan lebih pekat. Kalau sudah rajin minum atau sudah lagi aktivitas dan minumnya cukup, mestinya dia lebih bening lah. Jadi lebih cocok dikatakan warna urin tergantung dari status hidrasi. Otomatis memang kalau kita dehidrasi dalam jangka waktu panjang, pasti ginjal rusak. Ya kan? Jadi warna urin dan kesehatan ginjal berhubungan, tapi agak muter lah sedikit ya. Lewat hidrasi. Gitu. Dilewatin gitu. Oke, yang kedua, ginjal yang bermasalah dapat dirasakan secara fisik. Fakta atau mitos? Betul-betul salah, benar juga. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, contoh kalau kelainan fungsi, kan sekali lagi harus kita bedakan kelainan fungsi dan kelainan struktur atau kelainan bentuk.
Kalau kelainan fungsi, kalau sudah terjadi penurunan fungsi ginjal tahap sedang berat, stadium atau derajat 4, 5 lah, berasa badannya. Pasiennya sering mual, tidurnya susah, mimpi-mimpi buruk. Paling sering pasien mimpi-mimpi orang meninggal, datang manggil-manggil. Tapi itu karena racunnya yang sudah terlalu banyak. Bahkan sampai penurunan kesadaran gitu. Jadi dirasakan, pasti dirasakan. Tetapi waktu dia merasakan, berarti sudah terlambat. Artinya kadar racunnya betul-betul badan sudah nggak bisa kompensasi. Karena pada dasarnya badan kita ini pintar. Ada masalah sedikit, tetap dia akan bekerja gimana caranya supaya tertutupi. Langsung Ya, merespon tertutupi gitu. Jadi kalau gangguan ginjal yang ringan, biasanya nggak ada gejala. Kalau sudah stadium sedang sampai berat, baru berasa. Atau yang kedua, itu kan tadi gangguan fungsi. Yang kedua, kalau gangguan struktur, contoh ada batu. Sakit dia. Nah, Pasti. karena batu ginjal itu jangan dibayangkan kayak batu bulat-bulat lucu. Itu batunya itu kayak karang. Jadi kalau waktu batu itu ada di saluran kencing kita, pasti sakit banget. Itu ya dirasakan juga. Jadi emang kalau dikatakan gangguan ginjal berasa ke tubuh, ya berasa. Tapi waktu berasa, artinya sudah dalam kondisi yang lumayan terlambat. Itu bisa di tahap 4-5 ya. Ya, Dok? kalau gangguan fungsinya ya. Baik. Oke, berikutnya kita cek lagi kandungan pada urin pria dan wanita berbeda. Kandungan pada urin pria dan wanita berbeda. Sebenarnya sih kurang lebih hampir sama, tetapi kalau untuk hormon ya biasanya hormonnya nggak ada yang keluar lewat kencing sih, tetapi rata-rata sama mestinya, nggak berbeda. Oke. Ini satu lagi nih dok, yang paling sering kita dengar nih, sakit pinggang karena terlalu lama duduk merupakan indikator gagal ginjal. Kalau yang ini memang 100% hoax. Oke. 100% mitos berarti ya, Mitos Dok. ya. Karena biasanya kalau gangguan ginjal, misalnya sakit pinggang, rata-rata gangguannya adalah gangguan bentuk. Contoh ada batu. Kalau kita posisi duduk lama, biasanya nyeri pinggangnya itu karena gangguan otot dan tulang. Kalau bahasa awamnya encok. Ya. Jadi kayak muscle-nya stiff lah, Itu lebih ke tulang nggak sih, ototnya Dok? kaku karena mempertahankan posisi yang salah dalam jangka waktu lama, atau tulangnya sudah miring-miring, makanya dia sakit. Kalau logika aja, kalau misalnya ada batu di ginjal yang bikin sakit, masa waktu berdiri batunya hilang, waktu duduk batunya ada? Ya kan? Jadinya gangguan karena ginjal tidak dipengaruhi oleh posisi. Biasanya kalau nyeri pinggang karena batu, gak jelas. Lagi mandi tiba-tiba sakit, hilang. Lagi tidur tiba-tiba sakit, gitu. Waktu duduk tiba-tiba sakit, waktu berdiri tidak hilang sakitnya, tetap sakit, gitu. Oke. Kalau itu baru lebih mencurigai ke arah sakit karena batu ginjal. Oke. Baik dok, yang berikutnya kurang minum dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Oh, ini yang memang fakta ya. Jadi kayak seperti kita sampaikan tadi, memang kalau posisi dehidrasi dalam jangka waktu lama pasti lebih jelek lah untuk ginjal. Satu lagi nih, penyakit ginjal itu hanya menyerang orang tua. Fakta mitos? Oh iya, ini yang kemarin juga kami bahas di rumah sakit, karena memang waktu itu kan kebetulan pasien populasi target seminar kami pasien cuci darah. Dan pasiennya bertanya, dok, setelah awalnya waktu ini bapaknya yang cuci darah, ini keluarga yang menemani. Saya kira bapak saya cuci darah karena sudah umur. Ternyata setelah berada di ruang HD, di ruang cuci darah, ada juga pasien yang muda-muda, bahkan anak-anak gitu. Jadi dia ternyata anak-anak pun bisa gagal ginjal ya gitu. Dan ditanyakan kenapa gitu. Dan yang kemarin sudah juga kami jelaskan, karena memang biasanya kalau kelainan ginjal pada usia lebih dini atau usia anak remaja yang harusnya nggak apa-apa, biasanya ada faktor bawaan. Dan itu harusnya bisa terdeteksi sejak awal. Tapi kelemahan kita adalah kita masih belum banyak screening. Nah, screening bahasa Indonesianya apa? Pengecekan awal gitu. Ya kayak apa sih? Deteksi dini. Deteksi Jadi dini. kayak upaya deteksi dini belum terlalu familiar untuk anak terutama. Jadi seperti di negara maju lain, contoh saja di Jepang, karena kejadian IgA nephropathy atau gagal ginjal yang ada faktor genetiknya di usia muda agak banyak, jadi dia tuh sudah reguler melakukan screening pemeriksaan kencing pada anak SD. Jadi mereka tuh sudah di screening, jadi begitu ada kelainan sudah ditangani sejak awal. Kalau kita biasanya karena nggak tahu kan, mikirnya nggak akan Iya. kenapa-kenapa, sampai sudah gagal ginjal baru ketahuan. Dan itu bisa di usia 13, 14. Berarti memang harus diantisipasi ya. Iya, iya, iya. Oke,
eh ke dokter Ria udah udah senyum-senyum nungguin. Oke, ke dokter Mia. Dokter Mia, tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa di hari ginjal internasional ya, itu sudah ada event yang dilakukan rumah sakit begitu. Ada upcoming events-nya nggak sih dalam waktu dekat yang bakal nanti digelar Siloam Hospital Ambon terkait dengan tema-tema kesehatan? Kalau untuk World Kidney Day, mungkin event yang kami lakukan dari Siloam Hospital Ambon, salah satunya adalah menghadirkan Dokter Ria di tribun untuk memberikan edukasi gitu. Akhirnya kan kita menjadi tahu ya, ternyata banyak fakta dan banyak mitos yang beredar di lingkungan masyarakat ini gitu. Untuk upcoming event mengenai World Kidney Day sih dari Siloam masih belum ada. Oke. Ada tema-tema kesehatan selanjutnya mungkin nanti disiapkan begitu ya, dan pastinya kami juga menanti ya untuk narasumber-narasumber kece kita hadir di Tribun Bas Story, karena ini merupakan salah satu program unggulan kita juga untuk mencerdaskan masyarakat Maluku, Tribuners terutama, dan menyadari betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan dan melakukan pengecekan dini seperti itu. Dok, terakhir tips untuk merawat menjaga kesehatan ginjal kita. Kalau untuk menjaga kesehatan ginjal, mungkin kurang lebih yang harus kita ingat adalah ginjal itu bagian dari seluruh tubuh. Jadi kadang-kadang ada pasien yang sampai benar-benar, dok saya takut banget ginjal saya rusak, jadi obat-obat gula dia nggak minum. Tapi makanya saya selalu bilang, tolong diingat kalau misalnya gulanya terlalu tinggi, badannya bermasalah, ginjalku juga kena gitu. Jadi caranya kita menjaga ginjal, nomor satu pasti harus jaga kesehatan badan kita secara keseluruhan gitu. Tapi secara gampangnya, yang pertama harus minum air yang cukup. Kadar cukup kembali lagi masing-masing orang akan berbeda. Tergantung usia, tergantung aktivitas, tergantung kebiasaan, dan tergantung penyakit-penyakit apa yang dia punya. Usia muda harusnya lebih banyak. Usia lanjut akan lebih sedikit. Orang dengan gangguan jantung akan lebih sedikit lagi. Orang dengan gagal ginjal juga akan kita hitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Jadi akan berbeda. Tetapi secara umum, minimal banget 2 liter sehari. 2 liter atau sehari. 8 gelas. Biasanya saat balik lagi kalau kita puasa dibagi ke 2-4-2. Jadi 2 setelah sahur. Jadi pas waktu sahur minimal banget 2 gelas. Saat buka 2 gelas, 4 gelas. Kemudian sebelum tidur 2 gelas lagi. Gitu. Jadi kalau yang terkait dengan puasa 2-4-2. Kemudian tentu saja harus dibarengi dengan olahraga atau aktivitas fisik yang memadai gitu. 3 sampai 3 sebenarnya sedikit ya. Kalau orang muda yang aktif harusnya 4-5 kali per minggu dengan durasi 45 sampai 60 menit. Dan aktivitasnya harus sedang gitu. Kadang-kadang pasien datang masih muda-muda gitu ya, umur 42. Dok, saya tiap hari jalan-jalan. Lah, kalau masih 40 Mas jangan jalan-jalan gitu. Tugasnya adalah lari gitu. Kalau 40 jalan-jalan tuh sudah terlalu santuy gitu ya. Terlalu santuy. Kemudian yang ketiga tentu dari pola makan. Jadi kita tetap harus menjaga pola makan yang sehat gitu ya. Jadi yang goreng-goreng dikurangin, yang asin-asin dikurangin, yang terlalu manis ya dikurangi, yang berpengawet dikurangi. Dan yang terakhir adalah bila kita memiliki penyakit-penyakit tertentu, karena biasanya gagal ginjal itu paling sering temennya adalah darah tinggi atau gula. Jadi balik lagi, darah tinggi dan gula itu harus terkontrol dengan baik supaya ginjalnya tidak rusak. Obat tensi dan obat gula hampir nggak ada lah yang mengganggu ginjal. Justru dengan mengontrol tensi dan mengontrol gula yang baik, ginjal kita dijaga. Gitu. Jangan nggak minum obat dengan alasan menjaga ginjal. Gitu. Jadi obat yang harus dihindari malah obat anti nyeri biasanya. Yang dibeli umum itu kan obat 3 macam, Dexa, Piroxicam, Meloxicam, metil. Itu yang mengganggu ginjal. Biasanya itu yang dimakan dengan santuy, tetapi obat gula dan obat tensi yang justru jaga ginjal nggak dimakan, nggak diminum. Bilangnya karena takut ginjal rusak. Jadi mungkin itu mitos-mitos yang harus PR banget bagi kita ya, kesehatan untuk meluruskan di masyarakat gitu. Oke, jadi Tribuners jangan bandel ya. Kalau sudah diperuntukkan dokter, dikasih diresepin obatnya itu diminum. Jangan karena mau menjaga ginjalnya kita abaikan obat untuk menyembuhkan penyakit lain seperti itu ya. Oke, terima kasih. Udah 30 menit. Tribuners, semoga
semoga dengan apa yang kita sampaikan di hari ini ya, awareness semakin meningkat, kita menjaga kesehatan kita, kesehatan ginjal terutama, dan perhatikan juga orang-orang di sekeliling kita ya, mungkin orang tua kita atau kerabat kita yang sudah menunjukkan tanda-tanda yang sudah di level 4 atau 6, 5 itu, atau bahkan dengan keluhan-keluhan tertentu, bawalah ke fasilitas kesehatan agar dilakukan screening ya, atau pemeriksaan awal, biar kita juga bisa semakin tahu nih langkah apa selanjutnya yang bakal dilakukan. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya yang sudah hadir di Tribun Bastory sore ini. Ada dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi, ada Dr. Ria Jawarisa. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau hadir, dan Dr. Maria Magdalena Renyan. Thank you. Nanti kita bakal jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya ya. Oke, Tribuners, terima kasih dan kayak banyak sudah menonton, dan selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya, selamat berpuasa, semoga lancar. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.